Ketika film dibuka, kita diperlihatkan dengan sebuah panggung teater yang menampilkan tentang kekacauan di Rwanda pada tahun 1994, yang dimana seorang pria bernama Marco dan seorang wanita bernama Mara. Mereka berdua menjadi narator sekaligus memerankan masing-masing tokoh bernama Agustin dan Cecil. Marco dan Mara ingin menunjukkan kepada para penonton, termasuk kita semua, bahwa kisah nyata persahabatan dan solidaritas antara seorang pria yang merupakan suku Hutu dan seorang wanita merupakan suku Tutsi mampu menunjukkan keberanian yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Dia juga menggambarkan betapa mengerikannya tragedi pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu korban jiwa pada saat itu. Peristiwa itu bermula dari wafatnya Presiden Juvenal Habyarimana yang beretnis suku Hutu akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994. Kemudian radio menyiarkan jika sekelompok pemberontak dari suku Tutsi adalah penyebab kematian presiden mereka. Kabar itu pun berdampak pada peristiwa penjarahan dan pembantaian yang dilakukan oleh suku Hutu sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap suku Tutsi. Sedangkan di tempat lain di dalam rumah, seorang pria bernama Paul meminta istrinya yaitu Cecil untuk segera berkemas dengan membawa barang seadanya. Paul menjelaskan jika kondisinya sudah genting dan mengharuskan mereka untuk secepatnya pergi malam itu juga. Cecil ragu akan bisa lolos dari kejaran suku Hutu yang sudah ada di mana-mana. Namun Paul menenangkan serta memberi kepercayaan diri jika kita pasti akan bisa keluar negeri dengan aman. Paul lalu memperlihatkan sebuah paspor dengan identitas palsu agar bisa mengelabui mereka, karena Paul dan Cecil sendiri merupakan suku Tutsi, dan resikonya kalau sampai ketahuan, mereka berdua beserta seorang anaknya pasti akan dihabisi. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang bisa dipercaya yang dapat memasukkan mereka ke dalam bandara. Cecil kemudian berusaha menenangkan putrinya yang baru berusia 4 tahun bernama Sophie. Dia memberikan suntikan insulin terlebih dulu kepada Sophie sebelum akhirnya mereka semua pergi dari rumah menggunakan mobil. Diketahui putri mereka mengidap penyakit diabetes yang setiap harinya harus dan wajib disuntik insulin, karena kalau tidak kondisinya akan melemah. Di tengah perjalanan, Paul terpaksa berhenti karena beberapa mobil dari orang-orang suku Tutsi yang berada di depannya diserang oleh kelompok dari suku Hutu. Cecil yang melihat orang-orang dihajar oleh mereka pun mulai panik. Dia meminta Paul agar putar balik dan menghindar dari mereka. Namun sang suami meyakinkan dia jika semua ini akan baik-baik saja. Dan kini giliran mereka yang disuruh turun dari mobilnya. Paul meminta Cecil untuk tetap diam di dalam sana bersama putri mereka dan biar dirinya saja yang menghadapi pasukan Hutu seorang diri. Perlahan Paul keluar menuju para pemberontak dengan menunjukkan identitas palsunya. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Emil yang merupakan pimpinan dari mereka pun menyuruh Paul pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun semua itu hanyalah kiasan yang sebenarnya Emil tahu bahwa mereka adalah bagian dari warga suku Tutsi. Dijelaskan yang membedakan di antara kedua suku ini dari perawakannya. Suku Tutsi cenderung lebih tinggi besar dan hidungnya lebih mancung, dan sebaliknya suku Hutu cenderung lebih pendek dan hidungnya besar. Yang pada akhirnya Emil memukul Paul hingga terjatuh, dilanjutkan oleh anggota Emil yang menggunakan parang hingga Paul tidak bernyawa. Cecil yang melihat kejadian itu dari dalam mobil pun panik dan ketakutan. Dia sempat terdiam selama beberapa saat, hingga akhirnya dia pun tersadar jika dia dan putrinya menjadi target mereka selanjutnya. Bergegas Cecil melarikan diri menggunakan mobil. Ketegangan pun terjadi di saat mereka juga ikut mengejarnya. Menyadari bahwa menggunakan mobil tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka, mengingat pasukan para pemberontak dari suku Hutu sudah tersebar di mana-mana pun, akhirnya Cecil memilih turun dari mobil ketika mereka tertinggal jauh.
Dia berlari menuju arah rawa yang dipenuhi dengan rumput ilalang yang tinggi. Para pemberontak yang sudah dekat pun berpencar menyisiri rawa itu untuk menemukan Cecil dan juga putrinya. Cecil yang sudah berada di tengah rawa tiba-tiba ditarik oleh seseorang yang ternyata dia dibawa ke suatu tempat oleh orang-orang dari suku Tutsi yang ingin menolongnya. Banyak dari warga suku Tutsi yang bersembunyi dari kejaran para pemberontak suku Hutu. Karena mayoritas penduduk di Rwanda adalah dari suku Hutu, maka suku Tutsi yang merupakan minoritas pun tidak sanggup melakukan perlawanan saking banyaknya mereka. Dijelaskan di film ini bahwa penduduk dari suku Hutu 90%, sedangkan 10%-nya dari suku Tutsi. Melihat Sophie yang kedinginan, lantas salah satu dari mereka memberikan selimut miliknya. Namun sayangnya persembunyian mereka tidak bisa bertahan lama, karena di pagi harinya para pemberontak kembali dan berhasil menemukan mereka. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap, lalu menghabisinya dengan cara membabi buta, dan sebagian yang lain berhasil melarikan diri, termasuk Cecil yang lagi gendong anaknya. Situasi yang begitu mencekam membuat Cecil berjalan dengan penuh hati-hati agar keberadaannya itu tidak diketahui oleh mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Cecil melihat sebuah bangunan bekas klinik yang sepertinya baru ditinggalkan. Di sini Cecil baru ingat jika insulin untuk anaknya tertinggal di dalam mobil, dan hari ini Sophie belum disuntik insulin yang mengakibatkan tubuhnya semakin lemas. Dengan terpaksa dia pergi ke klinik terbengkalai itu, siapa tahu ada insulin yang masih tersisa, lalu meninggalkan Sophie sendirian ditutupi semak belukar. Setibanya di dalam, Cecil menemukan beberapa suntikan yang masih baru, dan ketika dia akan mencari cairan insulinnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekatinya. Bergegas dia pun bersembunyi di bawah meja. Ternyata yang datang adalah para pemberontak dengan persenjataannya. Ketegangan pun terjadi di sini. Mereka menghancurkan barang-barang yang ada di dalam klinik tersebut, termasuk cairan insulin yang lagi dicari oleh Cecil. Cecil semakin ketakutan di saat dia melihat parang yang begitu panjang melintas di hadapannya. Beruntung teman mereka datang membawa mobil dan mengajaknya pergi dari sana. Namun Cecil gagal mendapatkan cairan insulin yang dibutuhkan, hingga membuat Sophie lemas tidak berdaya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Agustin sedang berada di warung sembako untuk membeli bahan makanan. Di sana terlihat beberapa orang penjaga dari suku Hutu lagi ngawasin setiap orang yang datang ke tempat itu. Agustin merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan mereka, karena mereka selalu mengawasi dan memeriksa identitas para pengunjung. Setelah mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan, Agustin segera pulang menuju rumahnya. Putrinya yang bernama Monik menyambut dia datang, sedangkan Yolan sang istri sedang memasak di dapur. Monik berusaha menarik perhatian ayahnya dengan menunjukkan beberapa gambar yang dia buat. Di sini Yolan mengutarakan isi hatinya, bahwa dia sangat takut jika dirinya dibawa oleh orang-orang dari suku Hutu. Tidak lain karena Yolan dari suku Tutsi, meski suaminya sendiri adalah suku Hutu. Namun tetap saja walaupun suami istri dari suku yang berbeda, tidak akan pernah bisa menjamin keselamatan sang istri. Agustin lalu menenangkan Yolan dengan mengatakan bahwa sepupunya yang bernama Emil akan menjamin keselamatan mereka semua. Akan tetapi Yolan tidak percaya begitu saja, karena bagaimanapun juga sepupunya itu merupakan salah satu pimpinan dari pemberontak yang mewakili suku Hutu, dan mereka telah melakukan pembantaian di mana-mana terhadap suku Tutsi.
Namun Agustin tetap berusaha meyakinkan sang istri karena itulah janji Emil kepadanya. Agustin juga percaya karena dia dan Emil adalah saudara sepupu yang telah menjalani masa kecil bersama. Namun Yolan tetap saja tidak percaya, bahkan menuduh suaminya telah berubah. Dia merasa jika Agustin tidak jauh berbeda dengan para pemberontak tersebut, karena Agustin bersedia ketika mereka mengajak dia untuk menjarah serta pembersihan etnis yang dipimpin oleh Emil. Lagi-lagi Agustin menegaskan bahwa dia melakukan semua itu semata-mata demi keselamatan istri dan anaknya. Dan memang benar, pada kenyataannya di lapangan Agustin tidak pernah tega untuk melukai apalagi menghilangkan nyawa orang lain, termasuk melecehkan para wanita Tutsi yang sengaja ditangkap untuk melayani para pemberontak dari suku Hutu. Divertitevi fratelli, ora ci divertiamo con Costello. Tutto il Ruanda è unito in queste ore per eliminare la minaccia Tutsi dalla... Di keesokan harinya, Cecil yang tengah menggendong Sophie telah sampai di belakang sebuah rumah yang ternyata itu merupakan tempat tinggal Agustin dan keluarganya. Dari kejauhan dia melihat Yolan lagi ngobrol dengan tetangganya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Cecil untuk mengambil air minum lewat jendela yang terbuka. Namun sialnya, aksinya itu berhasil diketahui oleh Yolan dan Monique. Karena ketahuan, Cecil pun hampir saja berteriak. Beruntung Yolan segera membungkam mulut Cecil sambil berkata bahwa dia akan menolongnya karena dia sendiri adalah orang dari suku Tutsi. Mengetahui Sophie menderita diabetes, Yolan kemudian membuatkan obat tradisional. Yolan sadar jika keberadaan mereka berdua bisa berakibat fatal untuk keselamatan keluarganya. Maka dari itu dia menyembunyikan Cecil dan Sophie di atas loteng rumahnya. Kini malam pun telah tiba. Agustin baru saja pulang dengan keadaan mabuk karena depresi. Depresi dengan kenyataan yang dia saksikan dengan mata kepala sendiri selama mengikuti Emil yang telah banyak melakukan pembantaian, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang Hutu kepada suku Tutsi. Tekanan batin karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Cecil yang melihatnya dari atas loteng pun merasa ketakutan hingga menimbulkan suara. Agustin curiga ada sesuatu yang tidak beres. Namun saat dia melihat ke atas, dia tidak menemukan siapa-siapa. Yang ternyata mereka berdua bersembunyi di balik pintu loteng. Selain membuatkan ramuan tradisional, Yolan juga memberikan makanan, selimut, serta alat menggambar untuk Sophie. Dan semenjak itulah Cecil dan Yolan menjadi dekat layaknya seorang sahabat. Begitupun dengan Sophie dan Monique. Monique sekarang punya teman baru untuk bermain. Dan pada malam berikutnya, Agustin sedang duduk makan bersama. Seperti biasa, Monique memperlihatkan hasil karya menggambarnya kepada sang ayah. Dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dengan gambar yang Monique buat. Karena dia menggambar seorang wanita yang lagi gandengan dengan anak kecil di dalam segitiga. Sedangkan di bawahnya terdapat gambar seorang pria dewasa lagi gandengan dengan anak dan seorang wanita dewasa. Agustin paham betul gambar yang ada di bawah adalah keluarga kecilnya. Lantas dia baru menyadari jika segitiga dan gambar persegi itu adalah rumahnya. Agustin yang menangkap maksud dari gambar itu langsung mengarahkan kepalanya ke atas loteng. Di sini terlihat Yolan yang sangat panik ketika Agustin menatap dirinya. Yolan kira suaminya akan marah saat tahu ada orang Tutsi di loteng rumahnya, tapi justru sebaliknya. Dia malah memperbolehkan bahkan melindungi Cecil dan putrinya. Dari sinilah Yolan pun yakin jika suaminya itu emang berbeda dari yang lain meskipun dia adalah orang Hutu.
Beberapa kali menghindar dari prosesi pembantaian, Agustin dianggap oleh Emil dan pasukannya tidak mampu menghabisi orang-orang Tutsi, sehingga mereka menganggap bahwa Agustin adalah seorang pengkhianat. Guardarti cosa significa essere un vero russo. Avanti, cugino. Culo la femmina, Tutsi! È un tratto di uccidere un Tutsi! Kemudian Emil memerintahkan pasukannya untuk membawa Agustin ke rumahnya. Dengan tegas Emil mengatakan kepada Agustin bahwa dia akan melukai Yolan istrinya. Vedete traditori tutta la loro famiglia. Setibanya di rumah Agustin, Emil beserta pasukannya turun dari mobil. Emil berteriak memanggil Yolan agar keluar dari rumah. Cecil yang mendengar hal itu meminta Yolan untuk menyembunyikan Monik bersama mereka di atas loteng. Akan tetapi belum sempat dinaikkan ke atas, Emil dan anggotanya semakin mendekati pintu rumah. Khawatir keberadaannya diketahui oleh mereka, akhirnya Yolan tidak jadi menitipkan Monik kepada Cecil. Dia membawa putrinya itu keluar rumah. Agustin yang tidak berdaya karena telah ditodong oleh mereka pun menyuruh Yolan dan Monik untuk segera berlari. Namun di sini istrinya sangat berani dan tidak takut kepada mereka. Saat Emil mendekati Yolan, tanpa ragu Yolan pun menusuk perut Emil menggunakan pisau dapur yang dia sembunyikan sebelumnya di balik punggung Yolan. Di sini Emil curiga ada orang Tutsi lain di rumahnya yang Yolan sembunyikan, lalu meminta dia agar memberitahukan di mana mereka. Jelas Yolan tidak mau memberitahukan keberadaannya sambil menatap Emil dengan penuh amarah. Emil yang sangat marah langsung menembak perut Yolan di depan suami dan putrinya, hingga Yolan tewas saat itu juga. Agustin yang tidak terima akan hal itu menyuruh Monik berlari. Dia khawatir putrinya itu akan dihabisinya juga. Monik pun langsung berlari menuju ke dalam rumah. Emil yang masih kesal kembali bertanya kepada Agustin mengenai tempat mereka bersembunyi. Sepupunya itu hanya menjawab jika dirinya berbeda. Tentu hal itu membuat Emil tersinggung dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu Emil memerintahkan anggotanya untuk menggeledah rumah Agustin dan menangkap Monik untuk dieksekusi. Sementara Monik yang berada di dalam menangis ketakutan. Dengan cepat Cecil pun turun dan membawa Monik ke atas loteng. Namun sebelum itu Cecil membuka jendela belakang terlebih dulu untuk mengelabui mereka agar mereka mengira Monik telah kabur. Para anggota Emil pun langsung menerobos masuk. Tapi di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa, melainkan hanya sebuah jendela yang terbuka. Dan menurut asumsi mereka benar seperti apa yang dipikirkan oleh Cecil, bahwa Monik sudah kabur melalui jendela. Luka akibat tusukan dari Yolan ternyata sangat fatal dan mampu menumbangkan Emil hingga dia tewas saat itu juga. Melihat pimpinannya telah tiada, para pemberontak itu pun pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian dirasa situasi sudah aman, Cecil pun turun bersama Sophie dan Monik. Perlahan mereka berjalan menuju keluar rumah, lalu menghampiri Agustin yang masih dalam keadaan pingsan. Svegliati, papà. Akhir kisah dijelaskan jika setelah tragedi itu baik Agustin maupun Cecil telah berhasil menyelamatkan dan menyembunyikan orang-orang suku Tutsi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua bersembunyi berdesakan selama beberapa waktu sampai keadaan aman dan kondusif di dalam loteng rumah Agustin yang kecil itu. Diperkirakan 800.000 orang terbunuh di dalam kurun waktu 3 bulan lebih sedikit, ketika suku mayoritas yaitu Hutu menyerang suku minoritas yaitu Tutsi di tahun 1994, padahal mereka hidup secara berdampingan. Dijelaskan juga kurang lebih sekitar 20.000 anak dilahirkan oleh wanita akibat pemerkosaan. Dan menurut data dari LSM Inggris, sebanyak kurang lebih 250 orang wanita Kisah mereka dicatat dalam Putri Rwanda, yaitu sebuah buku karya fotografer terkenal asal Jerman yang menyoroti cobaan berat yang dialami para korban genosida.